Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dewi Puspitasari, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Program Pendidikan Dasar Mata Kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Tentang mengenal konsep STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Menurut Brown et al. 2011, STEM adalah metadisiplin di tingkat sekolah di mana guru sains, teknologi, teknik, dan matematika mengajar pendekatan terpadu dan masing-masing materi disiplin tidak dibagi-bagi, tapi ditangani dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang dinamis. Supros et al. 2009 menyatakan bahwa pendidikan STEM terpadu adalah pendekatan interdisiplin pada pembelajaran yang di dalamnya peserta didik menggunakan sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam konteks nyata yang mengoneksikan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global, sehingga mengembangkan literasi STEM yang memampukan peserta didik bersaing dalam era ekonomi baru. Jadi, pembelajaran STEM ialah suatu pembelajaran secara integrasi antara sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui proses pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Konsep pembelajaran STEM, Sanders 2009 menyatakan bahwa pendidikan STEM terintegrasi dapat dijelaskan sebagai pendekatan yang mengeksplorasi, mengajar, dan belajar antara dua atau lebih cakupan STEM dan satu atau lebih mata pelajaran lain di sekolah. STEM mencakup disiplin ilmu dari sains, teknologi, teknik, dan matematika. Namun masing-masing kategori ini dapat mencakup instruksi dalam beberapa bidang studi. Pembelajaran STEM tidak hanya mengembangkan konten pengetahuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, namun juga berupaya untuk menumbuhkan soft skill seperti penyelidikan ilmiah dan kemampuan memecahkan masalah. Firman 2016, dengan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan didukung perilaku ilmiah. Untuk itu, pendidikan integrasi STEM berusaha untuk membangun masyarakat yang sadar pentingnya pembelajaran STEM. Untuk tabelnya sebagai berikut: sains meliputi biologi, kimia, fisika, dan sains. Kemudian teknologi meliputi komputer atau sistem informasi, game design, pusat pengembang, pengembang web, atau perangkat lunak. Kemudian engineering meliputi teknik listrik atau elektronik, rekayasa umum, teknik atau rekayasa mekanik. Selanjutnya, matematik meliputi matematika. Keterkaitan 4 disiplin ilmu STEM. Sains literasi ilmiah, kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah dalam proses untuk memahami dunia alam, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang mempengaruhinya. Teknologi, literasi teknologi, pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi, memahami bagaimana teknologi baru dikembangkan, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana teknologi baru mempengaruhi individu, masyarakat, bangsa, dan dunia. Engineering, literasi desain, pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat dikembangkan melalui proses rekayasa atau desain menggunakan tema pelajaran berbasis proyek, dengan cara mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran. Matematika, literasi matematika, kemampuan dalam menganalisis alasan dan mengkomunikasikan ide secara efektif, dan dari cara bersikap, merumuskan, dan menafsirkan solusi untuk masalah matematika dalam menerapkan berbagai situasi berbeda. Ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran STEM. 7 ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran STEM dikenal pasti untuk membimbing guru melaksanakan STEM di sekolah. Guru harus mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai mata pelajaran tersebut untuk menyelesaikan sesuatu, tugas, atau masalah dalam konteks kehidupan harian, masyarakat, dan alam sekitar. 1. Melibatkan murid dalam inquiry dan penerokaan terbuka. 2. Melibatkan murid dalam kerja berpasukan yang produktif. 3. Memerlukan murid mengaplikasikan pemahaman kandungan STEM. 4. Memberi peluang murid menambah baik jawaban atau produk. 5. Melibatkan murid mengaplikasikan kemahiran proses mereka bentuk. 6. Memerlukan murid beri berbagai jawaban atau penyelesaian dengan justifikasi. 7. Meningkatkan kepekaan murid kepada isu dan masalah dunia sebenar. Pentingnya pembelajaran STEM.
Meskipun reformasi pendidikan telah membawa perubahan signifikan terhadap kurikulum, standar dan pengembangan profesional, tetapi subjek sains dan matematika masih menekankan keterampilan hafalan dan sedikit sekali meningkatkan minat siswa dalam melanjutkan studi dan karir di bidang STEM. Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerjaan di berbagai sektor ekonomi, sains, dan teknik menyebabkan kebutuhan latar belakang pendidikan dalam bidang STEM semakin tinggi. Para pengusaha juga membutuhkan tenaga kerja yang fleksibel yang dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing mereka melalui pendidikan STEM. Cara menerapkan pembelajaran STEM. Agar peserta didik sadar teknologi dan mahir dalam bidang STEM, diperlukan evaluasi metode dalam pembelajaran STEM. Sulit untuk merangkai pendidikan STEM menjadi satu kesatuan yang menekankan hubungan antara 4 disiplin karena berpengaruh terhadap efektivitas program pendidikan STEM. Barakos 2012. 3 pendekatan pembelajaran STEM. 1. Pendekatan silo. 2. Pendekatan tertanam. 3. Pendekatan terpadu. Pendekatan silo. Pendekatan silo mengacu pada pembelajaran yang terpisah-pisah dalam subjek STEM. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang menghasilkan penilaian. Pendekatan silo dicirikan oleh pembelajaran yang didorong oleh guru. Siswa disediakan sedikit kesempatan untuk belajar dan berbuat, malahan mereka diajarkan apa yang harus mereka tahu. Pendekatan tertanam. Dalam pendekatan ini, salah satu materi lebih diutamakan sehingga mempertahankan integritas subjek. Namun pendekatan ini berbeda dengan pendekatan silo dalam hal bahwa pendekatan tertanam ini meningkatkan pembelajaran dengan menggabungkan materi utama dengan materi lain yang tidak diutamakan. Tetapi bidang yang tidak diutamakan tersebut dirancang untuk tidak dievaluasi atau dinilai. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu diibaratkan seperti menghapus tembok antara masing-masing bidang konten STEM dan mengajar mereka sebagai satu subjek. Pendekatan ini menghubungkan materi dari berbagai bidang STEM yang diajarkan di kelas berbeda dan pada waktu yang berbeda, serta menggabungkan konten lintas kurikuler dengan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengetahuan untuk mencapai suatu kesimpulan. Dapat dikatakan pendekatan terpadu adalah pendekatan yang terbaik untuk pembelajaran STEM. Langkah pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM memiliki 5 tahap pelaksanaan. Syukri 2013. 1. Pengamatan atau observe. Pelajar dimotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena atau isu yang terdapat di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang mempunyai kaitan dengan konsep sains yang sedang diajarkan. 2. Ide baru atau new idea. Siswa mengamati dan mencari informasi tambahan mengenai berbagai fenomena atau isu yang berhubungan dengan topik sains dibahas. Seterusnya, pelajar melaksanakan langkah ide baru. Pelajar diminta mencari dan memikirkan satu ide baru dari informasi yang sudah ada. Pada langkah ini, pelajar memerlukan kemahiran dalam menganalisis dan berpikir keras. 3. Inovasi atau innovation. Langkah inovasi ini siswa diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide yang telah dihasilkan pada langkah ide baru sebelumnya dapat diaplikasikan. 4. Kreasi atau creativity. Langkah ini merupakan pelaksanaan semua saran dan pandangan hasil diskusi mengenai ide yang ingin diaplikasikan. 5. Sosial atau society. Langkah terakhir yang harus dijalankan oleh pelajar dan yang dimaksud di sini adalah nilai yang dimiliki oleh ide yang dihasilkan pelajar bagi kehidupan sosial sebenarnya. STEM dan domain kognitif. Piaget menyatakan bahwa peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan proses abstraksi reflektif. Ada 4 faktor pembangun abstraksi reflektif. 1. Internalisasi, kegiatan penerjemahan berturut-turut untuk membangun sebuah proses internal. 2. Koordinasi, proses sinkronisasi 2 atau lebih proses untuk mendapatkan proses haru. 3. Enkapsulasi, pengubahan proses dinamis ke dalam proses statis objek tematik dari gagasan. 4. Generalisasi, menerapkan sebuah skema yang ada di konsep yang lebih luas. Reversal terjadi ketika peserta didik membangun pengetahuan baru dengan menggunakan proses struktur yang diketahui. Peran guru dalam pembelajaran STEM. 1. Fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pembelajaran. 2. Mentor.
Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam pembelajaran. 3. Kolaborator. Guru bekerja sama dengan siswa dan pihak lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Pemimpin inovasi. Guru mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran STEM. Tantangan dan hambatan dalam implementasi STEM. 1. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan peralatan yang memadai. 2. Kesiapan guru. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional guru dalam pembelajaran STEM. 3. Persepsi siswa. Siswa merasa STEM adalah bidang yang sulit dan tidak menarik. 4. Terbatasnya dukungan kebijakan. Kurangnya kebijakan pendidikan yang mendukung implementasi STEM. Manfaat implementasi pembelajaran STEM terintegrasi. 1. Pengembangan keterampilan abad 21. Siswa belajar untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. 2. Peningkatan motivasi belajar. Melalui kegiatan praktis dan relevan, siswa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran. 3. Penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Siswa dapat melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata, meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya STEM. Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran STEM. 1. Project Based Learning atau PIBL. Model ini sering digunakan dalam implementasi STEM karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk menganalisis masalah dan menemukan solusinya melalui proyek nyata. 2. Problem Based Learning atau PBL. Dalam model ini, siswa dihadapkan pada masalah kompleks yang memerlukan pemecahan kreatif dan kolaboratif, sehingga mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. 3. Discovery Learning. Pendekatan ini memungkinkan siswa menemukan konsep-konsep STEM melalui eksplorasi dan penyelidikan, meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar mereka. Berikut ini dokumentasi implementasi pengenalan konsep pembelajaran STEM di SD. Untuk sains, dalam kegiatan ini pembelajaran rangkaian seri untuk sains. Kemudian teknologi, dalam kegiatan implementasi ini dalam pemanfaatan teknologi sebagai contoh kuisis dan word wall dilakukan di dalam kelas yang sangat edukatif. Kemudian engineering, kegiatan ini membuat kincir angin dalam pompa air. Selanjutnya matematik. Dalam kegiatan matematika, siswa dapat membuat produk dalam perhitungan. Kesimpulan pengenalan konsep pembelajaran STEM di SD. Mengenalkan konsep STEM, sains, teknologi, engineering, matematik dalam pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan 4 disiplin ilmu dalam metode pembelajaran yang berbasis masalah dan kontekstual. STEM merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk memecahkan masalah nyata. Manfaat pendidikan STEM yaitu meningkatkan minat dan keterlibatan dalam pembelajaran, mendorong penguasaan kompetensi abad ke-21 yang relevan, mengembangkan identitas STEM yang kuat, dan kemampuan untuk membuat koneksi antar disiplin ilmu. Terima kasih dari penjelasan saya tentang mengenal konsep STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Semoga bermanfaat dan tetap menginspirasi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.